Assalamualaikum, kami dari kelompok 14 akan menerangkan mengenai cleavage dan juga blastulasi. Tapi sebelum itu, alangkah baiknya kita memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada Isatin 025, My Love 082, Faros 018. Aiman 054, Gaitsa 073. Tahap-tahap yang akan kita jelaskan meliputi kelompok dari amfibi, asterias atau amphioxus, mamalia, dan juga aves. Simak videonya ya. Cleavage merupakan tahap pembelahan sel menjadi lebih kecil atau blastomer, yang mana tahap tersebut akan merubah pola distribusi yolk dan bukan merubah massa dari embrio tersebut. Pola distribusi yolk yang berubah akan menjadikan variasi tipe telur. Yang pertama ada tipe telur isolesital, yang mana tipe telur tersebut memiliki yolk yang sedikit namun pola persebarannya merata. Lalu yang kedua ada tipe telolesital. Tipe ini adalah tipe pada yolk yang terpusat pada kutub vegeta dan kutub anima berpigmen yang umumnya dapat kita temui pada amfibi. Lalu yang ketiga atau yang terakhir adalah tipe megalesital. Tipe megalesital merupakan tipe telur dengan yolk yang sangat banyak sehingga pola persebarannya cenderung merubah letak ooplasma menjadi di kutub anima dan terbentuk suatu struktur yang namanya blastodiskus. Selain merubah atau menjadikan variasi tipe telur, pola distribusi yolk juga memengaruhi tipe pembelahan. Terdapat dua tipe pembelahan yang berbeda, yaitu yang pertama holoblastik. Holoblastik merupakan tipe pembelahan yang terjadi secara menyeluruh dari kutub anima menuju ke kutub vegeta. Sedangkan meroblastik yang kedua merupakan tipe pembelahan yang terjadi tidak menyeluruh atau terjadi hanya pada bagian tertentu. Yang kita dapat temui pada aves, pembelahannya hanya terjadi pada blastodiskus. Setelah terjadi cleavage akan terbentuk blastula. Blastula ini adalah proses atau tahap jembatan sebelum terbentuknya gastrula dari proses gastrulasi. Nantinya blastula akan terdiferensiasi menjadi 3 struktur utama, yaitu ectoderm, mesoderm, dan juga endoderm. Blastula memiliki beberapa jenis, yaitu yang pertama soiloblastula. Blastula ini terdiri dari blastoderm yang melingkar membentuk bola berongga. Rongga ini memiliki cairan yang disebut blastosol. Lalu yang kedua ada stereoblastula. Stereoblastula ini merupakan blastula yang terdiri dari blastoderm yang memadat sehingga dalamnya tidak terdapat rongga seperti pada soiloblastula. Lalu yang ketiga ada discoblastula. Discoblastula ini terdiri dari blastoderm yang berada di kutub anima akibat dominasi dari yolk yang sangat banyak tersebar di kutub vegeta. Pertemuan antara blastoderm dan juga yolk membentuk suatu struktur yaitu blastodiskus. Lalu yang terakhir yaitu adalah periblastula. Pada periblastula merupakan blastula yang terdiri atas blastoderm yang melingkupi yolk sehingga yolk mengisi rongga dari blastosol. Saya akan menjelaskan bagian yaitu dari kelompok hewan aves, tipe telurnya, dan pembelahan zigot atau cleavage-nya. Tipe sel telur pada kelompok hewan aves yaitu tipe telolesital. Tipe ini adalah tipe telur dengan yolk dengan jumlah banyak yang terhimpun pada kutub vegetatif. Tahapannya yaitu adalah tahap 1 sel. Sel telurnya ini terdiri atas ooplasma atau yang terletak pada bagian sel merupakan blastodiskus atau keping lembaga. Ooplasma ini terletak pada kutub anima yaitu kutub di bagian atas dan kuning telur atau yolknya terletak di bagian yang bukan merupakan blastodiskus. Selaput pada sel telur aves terdiri atas membran vitelin, albumin, selaput cangkang, dan cangkang kapur. Pada sel telur aves juga terdapat kalaza yaitu bagian albumin pekat yang melilit.
Tipe pembelahan pada sel telur Aves yaitu pembelahan meroblastik, diskoidal, atau parsial. Pembelahan ini hanya berlangsung pada bagian blastodiskusnya saja atau keping lembaga. Bidang pembelahannya pada blastodiskus tidak membelah secara sempurna. Seperti yang dapat dilihat pada model, hanya pada bagian ooplasma sedangkan yolknya tidak ikut membelah dan tidak membelah secara sempurna. Pada cleavage pertama atau tahap 2 sel, tahapan ini terlihat adanya pembelahan pada blastodiskus secara vertikal. Seperti dapat dilihat pada model, blastodiskusnya membelah secara vertikal. Lalu yang kedua adalah cleavage kedua atau tahap 4 sel. Pada pembelahan ini, blastodiskus membelah secara tegak lurus dari pembelahan pertama dan dihasilkan 4 sel ketika pembelahan 2 sudah selesai terjadi. Lalu selanjutnya adalah cleavage ketiga atau tahap 8 sel. Pada tahapan ini diselesaikan oleh hasil bidang pembelahan yang simutan atau secara bersamaan arah vertikal sejajar dengan pembelahan satu, yaitu bagian sini, bagian pembelahan ini. Lalu tahap selanjutnya adalah cleavage keempat. Jadi pada tahapan ini blastodiskus masih terdiri atas satu lapis sel. Kemudian ditemukan pembelahan horizontal yang sejajar dengan permukaan dan menjadi berlapis. Lalu selanjutnya adalah cleavage kelima. Pada tahapan ini, blastodiskus sudah membelah terus-menerus horizontal dan vertikal dan menjadi berlapis-lapis sehingga sulit diamati pada mikroskop. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang blastulasi yang terjadi pada Aves. Tipe blastula yang dimiliki oleh Aves adalah diskoblastula yang berongga dan tersusun dari 3 bagian, yaitu hipoblast, epiblast, dan blastosol. Epiblast memiliki warna yang lebih gelap dan warna yang lebih terang. Warna yang lebih terang adalah zona pelusida di bagian tengah, di bagian tepi adalah area opaka yang warnanya lebih gelap, dan diantaranya adalah blastosol. Blastulasi pada Aves berawal dari proses pembelahan yang terjadi secara horizontal dengan blastoderm yang tersusun dari 3 hingga 4 lapis sel. Yolk berada di bagian bawah tengah blastoderm menjadi lebih cair dan blastoderm terangkat sedikit hingga terbentuknya rongga subgerminal. Dalam rongga tersebut terjadi migrasi sel secara ingresi dari blastoderm dan membentuk blastosol. Terdapat perbedaan proses blastulasi pada Aves primitif dan Aves modern, di mana pada Aves modern, blastula terbentuk ketika sel blastoderm bermigrasi dan terbentuknya 2 lapisan yang diantaranya terbentuk blastosol. Pada epiblast, yang di atas, terjadi delaminasi dan migrasi sel menuju rongga subgerminal. Migrasi sel terjadi juga pada daerah posterior marginal zone menuju anterior dalam rongga subgerminal. Sel-sel tersebut pun membentuk jembatan sel yang dikenal sebagai hipoblast. Sedangkan pada Aves primitif tidak terdapat rongga subgerminal dan hanya terbentuk blastosol yang sudah terbentuk dari saat cleavage atau pembelahan zigot. Saya akan menjelaskan terkait cleavage dan blastula pada Asterias ataupun Amphiosus. Pada Asterias atau Amphiosus, tipe sel telurnya itu adalah isolesital ataupun oligolesital. Isolesital atau oligolesital itu dia yolknya itu tersebar merata, tapi jumlahnya dikit. Terus isi inti telurnya itu dia lebih ke kutub anima. Nah, kemudian pertama kita lihat dulu dari model yang satu sel. Nah, pada satu sel dari Asterias ataupun Amphiosus itu selaput intinya tuh udah terlepas saat terjadi fertilisasi. Kemudian setelah terjadi fertilisasi akan terjadi cleavage. Nah, cleavage pada Asterias ataupun Amphiosus itu terjadi secara holoblastik equal. Holoblastik equal itu berarti pembelahannya tuh terjadi secara menyeluruh dan merata, baik dari tipe-tipe pembelah, dari bidang-bidang pembelahannya ataupun tahap-tahap pembelahannya. Nah, kemudian setelah tahap 1 sel terjadi pembelahan 2 sel. Nah, pembelahan ini tuh terjadi secara radial, yaitu tegak lurus dari pembelahan sebelumnya. Nah, pembelahan yang pertama itu dia secara vertikal dari kutub anima sampai vegetatif secara menyeluruh. Nah, setelah tahap 2 sel terjadi tahap 4 sel. Nah, tahap 4 sel ini juga terjadi pembelahan secara vertikal dari tegak lurus dari pembelahan yang pertama. Jadi bisa tampak seperti ini. Kemudian setelah tahap 4 sel terbentuk tahap 8 sel. Nah, tahap 8 sel ini terjadi pembelahan secara horizontal dari bidang pembelahan 1 dan 2. Nah, kemudian terbentuk adanya mikromer dan makromer.
Nah, dari pembelahan yang 8 sel ini terbentuk pembelahan 16 sel. Nah, pembelahan 16 sel ini terjadi secara simultan, yaitu langsung sekaligus dua kali, tapi dua kalinya itu secara vertikal. Jadi kita bisa lihat kalau horizontalnya masih ada satu pembelahan, tapi kalau secara vertikalnya tuh dia jadi langsung banyak dan totalnya jadi 16 sel. Kemudian setelah 16 sel juga ada tahap 32 sel, yaitu terjadi pembelahan secara simultan yang pembelahannya tuh secara horizontal. Jadi di sini di atas bidang pembelahan ketiga dan di bawah bidang pembelahan ketiga. Setelah terjadi cleavage maka akan terbentuk blastula. Nah, pada pembelahan dari telur isolesital ataupun oligolesital yang pembelahannya terjadi secara radial bidang pembelahannya, maka akan membentuk tipe telur coleoblastula. Nah, coleoblastula ini dia tampak cuman terdiri dari satu sel, terus ada rongganya, namanya rongganya blastosol. Nah, kita bisa lihat kalau di bagian atas itu dia lebih kecil daripada di bagian vegetatif. Di kutub anima dia lebih kecil. Hal ini tuh terjadi karena di kutub anima tuh pembelahan tuh terjadi lebih cepat dibandingkan dengan kutub vegetatif. Di kutub vegetatif tuh dia lebih susah karena jumlah yolknya itu semakin banyak. Kemudian kita bisa lihat warna yang ada di model ini tuh adalah peta nasib dari blastula amphiosus ataupun asterias. Nah, kalau pink itu dia kalau kuning itu dia menyatakan akan menjadi endoderm, pink itu akan menjadi mesoderm, habis itu biru muda itu adalah ectoderm epidermal, biru tua itu ectoderm neural, dan hijau itu akan menjadi notochord. Sekian dari saya. Berikut merupakan tahap-tahap blastulasi dan cleavage. Terima kasih banyak. Saya akan menjelaskan tipe pembelahan pada amfibi. Tipe telur amfibi berupa mesolesital dengan pembelahan holoblastik unequal. Di sini terdapat sel telur amfibi yang masih utuh dan sayatan sel telur. Pada tahap satu sel dapat ditentukan dengan melihat ooplasma di kutub anima yang berpigmen, sedangkan pada kutub vegeta berupa butiran-butiran yolk. Pada saat telur amfibi telah fertilisasi, dapat dilihat perbedaannya karena adanya daerah kelabu atau gray crescent. Daerah kelabu terjadi karena adanya aktivitas sperma yang masuk, sehingga pigmen di sitoplasma tertarik 30 derajat. Pembelahan terjadi secara menyeluruh. Pada saat tahap 1 sel belum selesai, tahap 2 sel sudah terjadi. Pada tahap 2 sel dihasilkan oleh pembelahan ke-1 secara vertikal atau meridional melalui daerah kelabu sehingga membagi sama besar dan menghasilkan 2 blastomer. Selanjutnya, tahap 4 sel. Pada tahap 4 sel dihasilkan oleh bidang pembelahan ke-2 secara vertikal atau meridional dan tegak lurus terhadap bidang pembelahan ke-1 sehingga menghasilkan 4 blastomer. Selanjutnya tahap 8 sel. Pada tahap 8 sel dihasilkan oleh bidang pembelahan ketiga secara horizontal dan tegak lurus terhadap bidang pembelahan 1 dan 2 menghasilkan 8 blastomer. Terjadinya di sekitaran kutub anima sehingga ukuran tidak sama besar, yaitu 4 mikromer dan 4 makromer. Mikromer lebih kecil dan terletak di daerah kutub anima dan berpigmen, sementara makromer ukurannya lebih besar dan terletaknya pada kutub vegetatif. Pada tahap ini mulai terbentuk rongga blastula pada penampang meridional. Tahap selanjutnya tahap 16 sel. Pada tahap 16 sel dihasilkan oleh bidang pembelahan keempat. 2 bidang pembelahan terjadi secara meridional dengan simultan dan akan menghasilkan 16 blastomer. Lalu tahap selanjutnya tahap 32 sel. Pada tahap 32 sel dihasilkan oleh pembelahan kelima secara ekuatorial atau horizontal dan membentuk 32 blastomer. Selanjutnya blastulasi pada amfibi. Blastula pada amfibi adalah blastula yang berongga dan berlapis banyak, menghasilkan 128 sel. Letaknya
lebih dekat ke kutub anima. Di atas atap blastula terdiri dari 2-4 mikromer, sedangkan bagian alasnya terdiri dari makromer atau sel-sel yolk. Lalu terdapat phreatme pada blastula amfibi. Warna kuning menandakan bakal endoderm, lalu warna pink menandakan bakal mesoderm, warna hijau menandakan notochorda, warna biru tua menandakan ektoderm neural, sedangkan biru muda menandakan ektoderm epidermal. Mamalia memiliki tipe telur isolesital, yang mana memiliki yolk sedikit namun persebarannya merata. Pada mamalia bertelur memiliki tipe megalesital, yaitu yolknya banyak dan mendorong ooplasma menuju ke kutub anima sehingga terbentuk struktur yang bernama blastodiscus. Untuk tipe pembelahan sendiri, mamalia masuk ke dalam tipe holoblastik, yaitu pembelahan yang terjadi dari kutub anima secara menyeluruh menuju ke kutub vegeta. Untuk tahapan cleavage dimulai dari tahap 1 sel yang terdiri dari selaput pelusida, sitoplasma, dan juga inti sel. Kemudian dilanjutkan tahap 2 sel yang akan menghasilkan 2 blastomer sama besar akibat pembelahan secara meridional. Dilanjutkan dengan tahap 4 sel yang akan menghasilkan blastomer 4 sama besar yang terjadi akibat pembelahan 1 blastomer secara meridional dan blastomer lain secara ekuatorial. Dilanjutkan dengan tahap 8 sel, terjadinya pembelahan secara non-simultan yang akibatnya terdapat blastomer yang berjumlah ganjil. Lalu tahap cleavage terakhir yaitu tahap 16-32 sel atau tahap morula yang terjadi akibat kompaksi dari sel-sel yang ada sehingga terdiferensiasi menjadi 2 sel. Sel besar yang berada di luar nantinya akan terproliferasi menjadi trophoblast, dan sel kecil yang ada di dalam akan melakukan pembelahan yang menghasilkan ICM atau inner cell mass. Pada tahap blastulasi, trophoblast nantinya akan keluar dari selaput inti dan menuju endometrium. Kemudian mengalami implantasi dan terdiferensiasi menjadi 3 struktur, yaitu selaput ekstra embrio, plasenta, dan juga chorion. Sedangkan ICM akan menjadi bakal embrio. Gimana? Pasti paham kan dari penjelasan kita yang sangat lengkap itu? Namun kalau ada salah-salah kata mohon dimaafkan ya. Dari kami kita ucapkan Terima kasih sudah